Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di video ke-6 sebelumnya kita sudah merubah ya tampilan dari login ya, jadi seperti ini. Kemudian kita akan sesuaikan ya di inputan ya kalau untuk formnya. Oke, bentar ini kemarin ya, nanti akan saya coba penyiapkan dulu. Ya, oke. Ini kalau untuk inputannya, kalau kita lihat artikel ya di sini masih kurang sesuai ya. Ya, jadi di sini kita akan coba buat ya, kita akan coba buat. Nah, yang bisa Anda bisa coba analisa yang ada di SP admin itu ada namanya blank page ya, biarpun di dalamnya ini tidak ada. Nanti kita akan gunakan bootstrap ya, standar bootstrap untuk menampilkan form, tetapi secara struktur seperti ini. Nah, kalau kita pelajari di blank page ini, kalau kita lihat ya, ini coba kita akan cek lagi ke blok C ya. Ini yang ada di blok C itu kalau kita lihat di sini adalah blank. Nah, di blank ini strukturnya sama ya, cuma nanti yang membedakan dia ada kelas ini, deflect ya, deflect flex column ya. Jadi deflect flex column-nya ini yang nanti akan kita tambahkan ya, sama di dalam yang ada di sini itu nanti disamakan ya. Jadi kita akan coba buka yang nanti dimodifikasi apa. Yang dimodifikasi adalah tambah ya, tambah PHP ini, tambah dan edit ya, nanti bisa disesuaikan saja untuk Anda nanti apa namanya mungkin tugas ya, seperti itu. Nah, oke, ditambah ini nanti akan kita modifikasi ya. Jadi caranya hampir sama dengan pembuatan dashboard ya. Jadi yang depan kemarin apa pakai dashboard ini ya, SP admin kemarin pakai ini. Oke, jadi Anda bisa gunakan cara yang sama dengan model dashboard ini ya. Kemudian kita tambahkan apa kemarin, ada sidebar lah, kemudian ada info top bar dan sebagainya ya. Jadi kita bisa samakan ya. Anda bisa buka yang di dashboard ya, dashboard.php yang sudah kita modifikasi. Kemudian seperti yang kayak biasa nanti kita coba lihat dulu, bodinya juga sama ya, bodinya dia pakai page stop ya. Oke, sama persis ya. Jadi nanti kita copy sampai ke top bar. Oke, ini sama, copy terus saja sampai ke ini ini form. Oke, sampai ke form ya. Kalau di tempat saya ini adalah 9 sampai 62 ya. Di atasnya tulisan dashboard ya. Jadi di atasnya tulisan dashboard. Oke, kita coba cek aja ya bareng-bareng ya. Kita coba cek dulu bareng-bareng kalau di aplikasinya itu di mana. SP admin 2 black. Oke, kita di aplikasi ini kita back. Nah, ini kan dashboard. Jadi sampai tulisan ini ya, dashboard ini berarti kita ini tidak akan pakai. Oke, berarti ini nanti tidak usah dipakai, yang formnya tidak usah dipakai, dashboard tidak usah dipakai ya, karena nanti kita akan tambahkan form saja di sini ya. Jadi nanti search for ini kita tidak gunakan ya. Berarti kalau Anda nanti saya tampilkan lagi ke apa namanya dashboardnya ini, kita tidak akan gunakan sampai ini. Nah, sampai ini aja ya, sampai kontainer fluid ini ya, kontainer fluidnya sampai sini ya. Nah, ini ternyata sudah pakai ya, deflex column ternyata sudah pakai, jadi sudah tidak usah kita gunakan. Oke, ini kita copy saja ya. Kemudian masuk ke tambah ke PHP. Nah, yang atas ini aja, biarin saja. Anda copy saja sampai ke ini ya, ini ya. Kalau enggak nih, ini mungkin sebelum di copy bodinya kamu enter dulu. Seperti tadi caranya sama lah, biar gampang.
kemudian paste saja di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah sama seperti ini ya. Kemudian kalau mau ditambahkan tutup-tutup dulu nggak apa-apa ya, jadi ditambahkan dulu tutup-tutupnya karena itu nanti yang akan kita biar tidak ada masalah ya di kedepannya. Jadi itu Anda bisa tutup terlebih dahulu biar memudahkan ya, lebih tepatnya nanti memudahkan dalam pengembangan seperti itu. Oke, kita coba tutup dulu aja. Nanti kalau memang ada yang kurang ya kita tinggal pisahkan saja. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, ini sebentar ini saya tutup dulu. Div wiper, oke ini nanti bawahnya jadi. Oke. Oh ya, kemarin kenapa tadi ya? Yang tadi tidak full. Nih, kalau Anda lihat ini di tampilan SP admin-nya ya. Sorry. Aplikasinya di SP admin ini kenapa tidak full kalau kita lihat di sini. Nah, ini nanti Anda bisa ganti yang site tadi, site ya, site-nya itu nanti diganti include saja include saja ya, jadi nggak usah pakai apa namanya site ya. Oke, nanti kita akan coba sesuaikan ya. Jadi di sini ini nanti kita tidak usah pakai site nih ya, jadi nanti nggak usah menggunakan terutama di sidebar ya, di sidebar nanti tidak usah pakai site ya, jadi nanti tinggal hapus saja ya, jadi nanti hapus saja pakai input gitu aja ya. Ini contoh aja ya, ini ditambahnya atau ya nanti aja ya, ini nanti kita akan coba. Oke, kita lanjut di sini. Setelah nanti di container fluid ini ya, tadi ada tambah artikel kan bawah, nah ini Anda copy saja. Ini sudah ditutup dulu semua ya, ini bodinya masih kurang satu. Oke, kita tutup dulu apa. Nah, untuk anggap aja ini yang bawah sudah nggak kita pakai ya, kita ambil dulu tadi sudah, masukkan di sini ya, tambah artikel. Nah, seperti ini ya. Di situ kita pakai H1 saja yang besar. Nah, kemudian kelasnya tambahkan saja sini kelas ya, nanti kita pakai kelas standar dari Bootstrap ya, MB4 ya, nanti Anda bisa pelajari apa itu Bootstrap, kemarin sudah saya jelaskan sedikit ya. Gray 800 nah seperti ini ya. Jadi kita tambahkan kelasnya ya, jadi H3 kemudian MB4 ya, kemudian TextGray 800 seperti itu. Kemudian ada form. Nah, ini di form ini, di formnya nanti sebelumnya kita tambahkan div dulu. Nah, di divnya ini kita buat contohnya kalau kita pelajari dari yang bukan yang di blank, kalau ini card. Nah, ini saya modifikasi. Nah, ini ada card nih. Nah, nih. Nah, dan nanti ini saya bantu biar cepat. Di sini ada ini token masih ada card, container fluid card example. Nah, ini tadi saya pakai ini ya. Nah, ini H3 MB0, tadi MB0 saya pakai MB4 biar lebih turun sedikit ya, jadi 4 pixelnya. Sini grade 4. Nah, di sini Anda nanti bisa pakai ini ya, card body. Nah, jadi bisa kita nanti gunakan card shadow, card body. Nah, seperti itu. Jadi cardnya mana di sini tidak muncul ya. Di sini ada di atas ini. Oke, kita akan coba dulu ya. Anda masuk lagi tadi sudah, ini posisinya sudah ke kode ya. Ya. Oke, kemudian di ini di cursor. Nah, di sini. Oke, sini ya. Ini kita tambahkan kelas. Ya, jadi kelasnya seperti tadi saya sudah lihatkan ya. Jadi nanti sebenarnya ngacu semua yang ada di SP admin
sbadmin ngacu ke pusat. Kita tambahkan card, kemudian nanti biar ada bayangannya kita tambahkan sidu ya, kemudian MB ya, kelasnya itu saja. Kemudian formnya Anda copy. Nah, ini kenapa tadi tidak dihapus itu salah satunya biar mudah saja. Anda enter dulu kayak seperti tadi ya, tidak memudahkan saja. Nah, ini teks areanya kenapa ketinggalan. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke, jadi setelah ditambahkan, kemudian Anda berikan masing-masing dikelompokkan. Nah, ini saya enter dulu di bawahnya form. Itu sebuah di sini kelas MB berapa nih? MB3 Nah, ya, kemudian label dan sebagainya Anda masukkan. Label dan title ini Anda paste di dalam. Ya, seperti ini. Ya, jadi di dalam ya, masukkan aja di dalam. Jadi kalau mau ditambahkan yang lainnya juga bisa. Ya, kelas-kelas yang lain dan sebagainya. Kemudian tambahkan ini kelas, yaitu adalah form control. Ya, form control. Itu ada semua ya di CSS ini. Jadi saya tidak membuat baru, saya hanya menyesuaikan yang ada. Ya, jadi sudah. Kemudian dengan cara yang sama Anda buatkan lagi. Kemudian di sini kita tinggal rapikan saja. Sama. Ini di copy di text area. Ya, jadi nggak usah pakai PR nih, pakai MB3 jadi nanti ada jedanya ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya, ini saya hapus saja, nggak usah dipakai. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang thumbnail tadi, nah ini buat lagi satu, namanya div apa namanya MB3. Nah, otomatis jadi ya. Ya nggak usah copy ya. Nah, ini saya paste di sini. Oh ya, teks area nanti jangan lupa ya ditambahkan juga teks area tadi yang untuk konten itu kelasnya sama form control. Form control kontrol ya, bukan controller, sorry. Salah. Di sini ya, bisa di sini. Nah, ini nggak usah pakai style lagi. Jadi nanti sudah mengikuti ya. Nanti caranya ganti bagaimana, height-nya dan sebagainya tambahkan saja. Dia sebenarnya sudah ngikut row tadi, row 10 ya, mungkin ganti nanti row-nya 6 atau apa bisa, jadi sudah otomatis. Oke, thumbnail gambar tadi sudah, tipenya jangan lupa kelasnya juga form control di sini. Oke, biar nanti tampilannya lebih mengikuti yang ada di pusatnya. Sudah, kemudian nah di sini satu lagi button, ini form oke, sebenarnya cukup ya, input tipe button bisa, kelas oke, input juga bisa sebenarnya, cuma nanti kamu tambahkan kelas saja ya. Kelasnya apa tadi ya, button print ya, karena di sini ada form ya. Oke, form bisa sebenarnya, kalau nanti kamu mau buat pakai ini juga bisa, saya tambahkan di sini, atau Anda pakai button ini ya. Nah, ini bisa karena sebenarnya sama, tapi harus ditambahkan tipenya submit ya, seperti ini ya, sama seperti ini ya. Nanti kelasnya tinggal di kopikan saja, jadi pakai yang atas bisa, yang bawah juga bisa. Nah, nanti tinggal kalau mau ditambahkan tulisan ya, simpan atau apa, Anda bisa tambahkan i kelasnya apa tuh, pakainya apa tuh kemarin, pas save. Nah, biasanya ini kalau untuk nyimpan ya, gambarnya kayak ada gambar di situ ya, simpan ya. Jadi sorry, sesudahnya ini ya. Nah, simpan di sebelahnya tombol simpan, nanti ada gambar kayak
save icon save. Kemudian Anda nanti bisa tambahkan juga href. Kalau nanti tidak jadi, kita bisa kembalikan ya. Jadi index php. Ya, seperti index atau dashboard. Ya, dashboardnya. Kembali. Nah, untuk kembali nanti pakai kelasnya bukan primary, Anda bisa tambahkan contohnya secondary. Nah, seperti ini. Ya, jadi sudah modelnya form nanti terpisah. Ya, ini bodinya juga sudah. Oh, bodinya ada dua, nanti bisa dihapus ya yang bawah. Nah, seperti ini. Biar tidak ada error. Nah, kemudian nanti bawahnya jangan lupa Anda bisa coba kalau lihat di dashboard itu bawahnya apa? Footer di mana footer? Oh, footer di sini ya. Info footer ini setelahnya setelah dari main content. Nah, oke, kita sama. Setelah dari main content. Nah, ini ya, kita tambahkan footer, input footer. Coba kita lihat lagi di dashboard. Sama ya. Nah, oke, di bawahnya input footer. Nah, oke, tambah juga yang tadi saya sampaikan ya, kita nggak usah pakai site sebenarnya juga bisa sidebar-nya ya, enggak masalah. Oke, yang tadi dashboardnya juga saya akan hapus dulu site. Oke, saya hapus top bar, coba kita hapus masalahnya. Oke, kita simpan dulu ya. Oke, dashboardnya saya akan coba refresh. Oke, tidak ada masalah ya. Oh, belum saya lihat, kita tampilkan ya. Nih, dashboardnya sekarang sudah full ya, kalau Anda lihat. Nah, seperti di bawah ini. Kalau pakai set ternyata hanya sampai sini gitu, yang bawahnya nggak dapat ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan dicoba yang tambah tadi ya, ditambah tadi apakah sama. Kita coba cek sudah semua ya tambahnya. Saya coba lihat dulu di programnya, sudah kita akan coba. Nah, kita akan coba bersama-sama. Ini harusnya sudah nggak masalah. Tambah. Nah, oh masih ada nih. Nah, ini kita coba cek ulang. Nah, kenapa tidak sesuai? Tetapi secara hard ini dia sudah masuk ya di dalam. Ya, jadi sudah di dalam ini dua tombol simpan sudah. Thumbnailnya juga nanti bisa Anda tinggal klik saja muncul ya. Kemudian judul dan konten. Oke, kita akan coba analisa kenapa tidak sesuai yang ada di tambah. Oke, tambah bukan, kita coba lihat SP adminnya sudah. Ini nanti diganti ya, diganti tambah. Apa tidak sesuai? Oke, login, kita coba cek bareng-bareng saja. Headernya sudah ya, header saya sudah. Kita lihat di dashboard apakah ada yang kurang. Body page topnya juga sudah. Div ID wrapper ini sudah selesai sama. Oh sorry, ini div ID wrapper ini yang tambahnya. Oke, selesainya di sini. Kemudian konten wrapper, ini wrappernya selesai di mana sini. Oke, bodinya di sini. Oke, kita coba cek yang di dashboard. Bodinya page top, input sidebar juga sama, input sidebar, input top bar.
Oke, sekarang berarti div ini ya, bagian ini tambah artikel. Tambah artikel, di sini nggak ada ya. Kita coba cek bareng-bareng. Tambah artikel. Tambah artikel tadi. Oh, ya, saya lupa satu. Di sini kan nambah card. Nah, ini kita tambahkan satu div lagi, yaitu card body. Karena tadi nggak ada bodinya ya. Card body seperti ini. Ya. Kemudian yang ada di form ini Anda kopikan. Ya, di dalam card body. Nah, ini ya, jadi dipindahkan di dalam. Ya, oke, jadi dia harus ada strukturnya di dalam. Jadi card dulu, kemudian card body. Strukturnya seperti itu. Kalau kita lihat di card di sini, ini strukturnya itu di card dulu. Ya, kan ini kan card, kemudian card body. Ya, di sini ada border left primary, kemudian sebelah kirinya itu ada warna biru, shadow dan sebagainya. Ini kita bisa tambahkan. Ya, jadi modelnya seperti ini. Kemudian kita coba tampilkan di programnya. Oke. Ya, ini yang tadi belum ya. Ini saya coba refresh, harusnya sudah. Nah, oke ya. Jadi sudah masuk. Nah, ini kalau ada terlalu panjang lah, ini nanti yang MB3, MB4 tadi kita ganti saja. Ya, jadi di blok ini coba kita lihat lagi. Nah, ini kan ada, kita kembali ke tambahnya. Nah, ini nih. Di sini ada MB3 ini. Nih. Oh, sorry, ini ada PR-nya hapus. PR ini tidak perlu, Anda delete saja. Saya lupa tadi info. Nah, oke, harusnya sudah tidak masalah. Saya refresh. Ya, ya, jadi sudah jauh lebih bagus. Saya lupa MB3. Contohnya apa? Pusat. Spasi ya, space ya, spacing ya. Jadi benar ya, nanti kalau MB0, nah, jadi nanti ada 3 pixel atau berapa pixel seperti itu. Nah, nanti lebih lebih ke margin ya, margin bottom, MB margin bottom ya. Oke, lupa, sudah lama nggak pakai. Oke, ini ya. Jadi kita sudah buat satu tampilannya. Nah, kemudian kalau kita klik kembali dia akan muncul. Sedangkan kalau diedit, nah masih nggak benar ya. Jadi nanti kita modifikasi juga. Oke, kita modifikasi aja editnya ya. Nah, seperti ini. Sama ya, seperti tadi diedit ya. Oke, dan saya pindah dulu di blok yang C, tambah. Ya, editnya ini kita akan modifikasi. Kita buka dulu. Nah, ini ya, jadi nanti edit artikelnya nanti kan kita sesuaikan. Caranya sama ya, jadi kalau kita ambil dari tambah, mulai dari kelompok ini, Anda kopikan saja 5 sampai ini H1 ya, H1 ini Anda copy saja, masuk ke edit. Nah, nanti diganti ke H2 ini ya, yang dipaste di sini dari 9 sampai H2 ya. Ini saya klik aja. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini Anda bisa ganti aja nanti dikit. Ini nggak perlu nanti diganti saja. Nah, terus kemudian formnya ini di enter saja, sama seperti tadi ya, gampang saja untuk memudahkan. Kemudian buat div kontainernya, kemudian div konten, kemudian tutup lagi, kemudian wrapper, kemudian body. Nah, ingat tadi di konten ya, konten ini harus ditambahkan di antara sela-sela konten. Coba kita lihat ya, di antara sela-sela konten kita tambahkan footer, di bawahnya konten persis.
ya. Jadi kemudian ini edit ya, jadi edit artikel. Nah, kemudian sama seperti tadi di bawahnya ini, maka tadi card-nya ya, mulai kelompok ini nih, card body. Nah, ini copy dulu. Ya, jadi ini ingat ya, card shadow MB, card body. Nah, Anda tutup aja sekalian. Tutup sekalian. Nah, nanti kamu ditambahkan seperti tadi yang nanti masih bisa diekspor ya. Jadi tidak hanya shadow, kita bisa buat garis kiri warna biru, kita menggunakan kelas standar bisa ditambahkan. Contohnya seperti ini. Kemudian ingat tadi yang di form bawah tadi, nah ini copy aja dulu sampai sini Anda copy. Ya, sekarang itu mudah. Nah, ini kita tinggal sesuaikan. Nah, tapi ingat ya, kalau ada inputan form ini selalu ditambahkan ini div baru ya. Jadi nanti ini kita juga tambahkan div baru juga ya. Jadi ditambahkan div baru untuk mengelompokkan ya masing-masing seperti itu. Ya, oke, di sini ini saya copy juga nggak apa-apa. Kemudian dimasukkan di bawahnya. Ini kelompok ini aja. Ini jangan ini di enter atau saja PR nanti. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Anda paste saja satu-satu kelompok label dan teks, input teks, judulnya sini paste saja. PRPN-nya dihapus. Biar nanti nggak enter ke bawah. Ingat tadi tambahkan apa? Kelas form control. Nah, seperti itu. Kemudian buat lagi baru. Ya. Kemudian konten sampai teks area Anda bisa copy kan. Nah, PNPN-nya dihapus juga. Nah, karena kenapa di copy? Karena sebelumnya sudah Anda buat kan. Kenapa saya pakai HTML karakter khusus ya? Jadi nanti kalau kontennya itu berisi HTML, ada format lah dan sebagainya, ini bisa ditambahkan juga. Nah, stylenya ini nanti bisa di delete saja, jadi nggak usah pakai stylenya, karena bisa delete saja. Karena kita sudah gunakan kelas yang ada di pusat. Nah, seperti ini. Kelas form controller terus form kebiasaan pakai framework ya. Laravel makanya form control. Kemudian buat lagi sama Anda copy lagi sampai kelompok ini ya, sampai kelompok di atasnya input, ya. Sorry, inputnya maksudnya ini submitnya aja, jadi kelompok ini ya, dari thumbnail tadi sampai input ini tinggal disesuaikan ya. Jadi ini gambar tidak ada dan sebagainya. Nah, ini sama PR-nya di-delete saja yang tidak pakai. Kemudian label itu biasanya kalau label itu ada kelas ya, nanti kita edit juga ya. Di label ini ada kelas juga ya, saya lupa. Kelas form label ya. Form label ini kami bisa tambahkan tampilannya, labelnya bisa lebih bagus sih. Ini saya coba tambahkan. Kemudian di sini saya juga tambahkan juga. Nah, kemudian img itu apakah ada kelasnya? Sepertinya nggak ada, tapi inputnya nanti ada ya. Jadi di inputnya ada, inputnya terpakai form control. Inputnya berarti yang di sini. Nah, ini ya, ini biarpun tipenya adalah file. Kalau teks biasa kan tipenya teks ya, kalau ini file, ini yang kita tambahkan di sini, control. Sedangkan labelnya seperti ini, ditambahkan label. Nah, sama berarti
yang ditambah, kita tambahkan juga. Nah, ini labelnya kita tambah ya, nanti lebih bagus saja sih tampilan, sesuai lah, labelnya sesuai dengan bootstrapnya. Oke, kita akan coba bawahnya dan ada aman ya harusnya. Kita akan coba dulu lihatkan tampilannya. Nah, ini theoretical ya. Oke, kita refresh, harusnya sudah aman. Nah, ini ya. Jadi judul, nih kalau ada gambarnya di model seperti ini. Jadi Anda bisa ganti. Ya ini, tulisan Apache ya. Saya ganti aja update ya. Edit. Nah, ini ketika hapus mungkin. Nih, update. Kemudian, saya belum lihatkan ya. Nah, ini tulisannya ya, value-nya update. Nah, ini Anda bisa tambahkan kelas ya, biar nanti tampilannya lebih bagus. Nah, ingat ya tadi ya, saya bisa pakai button, saya bisa pakai input, jadi nggak usah khawatir. Ya, ini contohnya yang saya pakai button, ini adalah contohnya yang saya pakai input. Ya, jadi bisa semua. Yang penting kelasnya nanti diganti seperti ini. Ini value-nya adalah update. Kemudian ditambahkan lagi aja, sama seperti ini. Kalau nggak jadi nanti kembali. Kembalinya kemana? Bisa kembali ke yang dashboardnya sama. Nah, kalau Anda refresh, ini kalau saya refresh ya, itu tulisannya update nanti berubah. Nah, seperti ini. Ya, kalau saya kembali, dia muncul. Ini kalau saya ganti, judulnya tes halaman edit. Oke, selamat mencoba. Nah, ini kalau mau diganti gambar lain, bisa enggak? Nah, contoh aja kita buat. Harusnya sih nggak masalah. Galeri ada enggak? Nah, contohnya kemarin saya update. Nah, ini ya, tes halaman edit sudah ada. Nah, selanjutnya. Oke, jadi seperti itu. Untuk hapusnya nanti bisa dicoba sendiri juga ya. Jadi untuk tambah juga sudah saya tambahkan. Kemudian untuk login tadi juga sudah ditambahkan. Nah, ini seperti ini tadi. Nah, oh ya, detailnya belum ya, nanti bisa disesuaikan saja. Oke, mungkin itu aja videonya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.